Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah karya Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullahu taala. Di mana kita sampai pada pembahasan zikru ba'dil adillah ad-dallati ala wujubi ittiba'is salafis salih wa luzumi madhhabihim. Ya. Penyebutan beberapa dalil yang menunjukkan wajibnya untuk mengikuti as-salafus salih dan melazimi mazhab mereka, manhaj mereka. Qala Allah Ta'ala wattabi' sabila man anaba ilai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Faqad amarana Allahu azza wa jalla bittiba'i sabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iktifai atharihim wa suluki manhajihim. Allah telah memerintahkan kita untuk menapaki jalan mereka, jejak-jejak mereka dan menapaki manhaj mereka, meniti manhaj mereka. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim ba'dama dzakara hadhil ayah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan setelah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan setelah menyebutkan ayat ini, wa kullun minas sahabati munibun ila Allah taala fayajibu ittiba'u sabilihi. Maka setiap dari para sahabat itu kembali kepada Allah, sehingga wajib untuk mengikuti jalannya. Maka di sini kita lihat ya, wattabi' sabila man anaba ilai, ya, ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Apa yang dimaksud? Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang kembali kepadaku, yakni kembali kepada Allah? Yang dimaksud adalah para sahabat. Itulah mengapa ayat ini dijadikan dalil dalam tema ini, ya. Fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Maka wajib untuk mengikuti jalan mereka. Maka apa yang dimaksud dengan jalan? Perkataan mereka dan akidah-akidah mereka itu adalah termasuk jalan mereka yang paling besar. Yang dimaksud dengan mengikuti jalan mereka maksudnya adalah mengikuti perkataan dan keyakinan mereka. Bukan mengikuti misalkan peradaban secara fisik mereka. Para sahabat dulu, masjid di zaman sahabat tidak ada keramik, tidak ada kipas angin, maka kita ikuti di zaman ini tidak boleh ada keramik di masjid, tidak boleh ada kipas angin atau AC di masjid. Bukan demikian. Mengapa Anda sampaikan seperti ini? Karena ada sebagian orang yang tidak mau tidur di kasur di zaman ini, tidurnya di lantai. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW tidak ada kasur. Nah, itu perkataan sebagai ini bukan perkataan lagi. Ini jelas nyata-nyata dilakukan oleh sebagian orang, ya, sebagian orang saja di zaman ini. Maka mengikuti mereka, mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, bukan berarti kemudian mengikuti, ya, dulu teknologi itu belum ada, sekarang kita nggak boleh menggunakan teknologi tersebut. Tidak begitu, tidak demikian, ya. Para sahabat dulu tidak ada namanya teknologi, toilet tertutup, bangunan khusus diperuntukkan untuk toilet, tidak ada. Di zamannya sahabat itu baru mereka miliki ketika mereka menaklukkan Romawi, ya. Tapi sebelumnya di mana? Di tempat terbuka. Akan tapi tentunya antum bayangkan di padang pasir tempat terbukanya ya sepi begitu, ya. Wa hadarana Allah Subhanahu wa taala min mukhalafati sabilihim wa tawa'ada subhanahu mukhalifahum bi jahannam. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita agar tidak menyelisihi jalan mereka dan telah mengancam orang yang menyelisihi mereka, menyelisih para sahabat dengan jahannam. Faqala ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk,
Dan kemudian orang ini, ya orang tersebut, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalannya atau mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin. Nuwallihi ma tawalla, kami akan berikan apa yang dia usahakan tersebut, wa nuslihi jahannam, tapi kami akan ya masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, sungguh buruk ini tempat kembali. Maka di sini kita lihat al-mu'minin ini tentunya lafaz umum, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Maka jalannya kaum mukminin, kata mukminin di sini adalah kata yang umum. Kata yang umum mencakup siapa saja, sahabat ataupun bukan sahabat, mencakup kaum mukminin dari generasi awal hingga generasi akhir zaman, hingga hari kiamat gitu ya. Kata mukminin ini mencakup semuanya. Akan tetapi ketika kemudian di tengah-tengah kaum mukminin ada perbedaan jalan-jalan, ada 73 firqah. Maka yang dimaksud dengan mengikuti jalannya selain jalan mukminin, maka maksudnya adalah kaum mukminin awal ketika masih belum ada penyimpangan. Ya, ketika masih belum ada penyimpangan. Jangan kemudian jadikan ayat ini. Sebagian orang liberal mengatakan, boleh, tidak masalah untuk berfirqah-firqah, berbeda-beda. Kenapa? Karena ini masih kaum mukminin. Sedangkan di ayat, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, orang-orang yang mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Maka mereka menyimpulkan orang liberal. Dan ini na'am. Yang Anda sampaikan dari yang tadi juga, penyimpangan tadi, yang tidak mau tidur di kasur karena itu bukan anak baca dari kitab. Itu anak temukan, anak temui langsung di hadapan anak. Keyakinannya begitu. Termasuk keyakinan yang liberal yang sekarang. Itu bukan anak baca di kitab. Ya, bukan dari kajian. Tapi anak berhadapan langsung dengan orangnya. Jadi anak mengetahui bahwa syubhat itu ada. Minimal bagi orang itu gitu. Tapi tidak bagi orang itu saja. Syubhat tersebut ada di beberapa orang. Cukup banyak ya. Yakni sebuah firqah tertentu memiliki keyakinan tidak mau tidur di kasur. Sebuah firqah tertentu memiliki keyakinan bahwa ini pemahaman ini coba kita lihat, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalannya bukan jalannya kaum mukminin. Sehingga kaum mukminin walaupun berbeda-beda 73 golongan, ya, kata mereka, maka mengikuti satu dari 73 ini masih masuk dalam ayat ini. Itu pemahaman mereka. Ya, tetapi kita katakan yang dimaksud dengan kaum mukminin di sini siapa? Kaum mukminin, coba bayangkan misalkan ketika generasi awal Islam masih murni, Islam masih lurus, belum ada penyimpangan. Siapakah yang dimaksud dengan mukminin? Generasi terdahulu tersebut, para sahabat tersebut, orang-orang yang akidahnya lurus tersebut. Kemudian ketika muncul penyimpangan pertama, apakah orang yang menyimpang pertama kali ini mengikuti jalannya kaum mukminin atau tidak? Tidak. Walaupun dia sendiri mukmin. Kenapa? Karena dia menyelisihi jalannya kaum mukminin yang telah ada sebelumnya. Jelas ini? Jadi kalau mau kita bicara sama-sama bicara mantik, kalau kita mau bicara sama-sama akal, logika, mengandalkan kecerdasan, ini argumentasi yang cerdas terhadap ayat ini. Bukan yang disangkakan oleh sebagian liberal. Jadi coba perhatikan ketika penyimpangan baru pertama kali muncul. Orang yang menyimpang ini, apakah sudah bisa disebut dia menyelisih jalannya kaum mukminin? Naam. Sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Dia menyelisihi. Dia menambah-nambahi sesuatu yang baru. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi yang dimaksud dengan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, maksudnya mukmin yang beneran mukmin. Mukmin yang memang pantas untuk disifati dengan sifat iman. Adapun orang yang mengada-ngadakan suatu yang perkara baru dalam agama tidak pantas untuk disebut mukmin secara mutlak. Itu kalau mau pakai kaidah tafsir. Ya. Kita sudah pelajari itu di Qawaidul Hisan, di Al-Qawaidul Hisan, yakni ketika disebutkan sebuah lafaz yang mengandung sifat, maka sifat tersebut maknanya adalah sifat yang memang dia berhak untuk menyandang sifat tersebut. Adapun orang-orang yang masih ada catatan, mukmin tapi menyimpang, mukmin tapi ya melakukan kebid'ahan dan menyempal dari
ya jalannya orang-orang terdahulu, maka ini tidak disebut mukmin secara mutlak. Tergantung penyimpangannya. Kalau penyimpangannya pembatal keislaman, maka ini sudah kufur, gitu ya. Bisa jadi. Maka itu. Jadi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kita tanyakan, siapakah kaum mukminin yang paling pantas untuk masuk dalam ayat ini? Yang paling pantas adalah para sahabat. Ya, karena mereka yang pertama. Ya. Mereka lah yang menyandang yang disebut dengan kaum mukminin ketika ayat ini diturun, siapa? Mereka. Ketika ada penyimpangan pertama kali muncul, berarti orang ini telah menyelisih jalannya mereka, jalannya para sahabat. Ini cara berdalil yang benar dengan ayat ini. Ya, tidak seperti sebagian orang liberal yang ana pernah menjumpai langsung, ya. Wa akhbarana Allah Subhanahu wa taala an ridahu amman ittaba'ahum bi ihsanin wa adda lahumus thawabal azim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti para sahabat dengan baik. Wa a'adda lahumus thawabal azim, dan Allah telah menyiapkan pahala yang besar untuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Faqala ta'ala was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ya, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini masih sama maknanya dengan ya yang dimaksud dengan kata al-mu'minin di ayat sebelumnya. Yakni siapa? Para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Mereka disifati dengan as-sabiqunal awwalun. Apakah ada as-sabiqunal akhirun? Ada. As-sabiqunal awwalun, para sahabat. As-sabiqunal akhirun, ada. Golongan setelahnya yang juga as-sabiq, yang juga berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah yang kita sebut as-sabiqunal akhirun. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah siapkan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Inilah kesuksesan yang besar. Wa kama annahu tawa'ada man ittaba'a ghayra sabilihim bi'adzabi jahannam, faqad wa'ada muttabi'a sabilihim bil jannati war ridwan. Maka sebagaimana Allah mengancam orang-orang yang mengikuti jalan selain jalannya mereka, para sahabat, dengan azab jahanam, maka demikian pula Allah telah menjanjikan orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan surga dan dengan ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu bi ayat tabi'u sunnatahu wa sunnata al-khulafa'i min ba'dih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya untuk mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa setelahnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang hidup dari kalian setelahku akan melihat ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa yang diberikan petunjuk. Min ba'di, setelahku, para khulafa setelahku yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha, berpegang teguhlah padanya. Wa'addu biha 'alan nawajiz, ya, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dari mengadakan perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang diada-adakan itu adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah penyimpangan, kesesatan. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka. Yakni yang setelah mereka, kemudian setelah itu yang setelah mereka. Yakni para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. Al-hadis. Yang dimaksud dengan al-hadis maksudnya adalah ini indikasi bahwa hadisnya masih ada lanjutannya, ya.
Wasafa sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah fi haditsil iftiraq biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi al-yawm ashabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati al-firqatun najiyah, firqah yang selamat, yang sukses, yang beruntung. Dalam hadis iftiraq, ya, dalam hadis yang menyebutkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang al-firqatun najiyah, ya, dengan karakteristik ma ana alaihi al-yaumu ashabi. Orang-orang yang berada di pondasi yang sama dengan pondasi yang ditapaki oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya saat itu. Ini dalil yang sangat jelas bahwa kita harus kembali kepada pemahaman generasi terdahulu. Ya, Islam yang paling benar adalah Islam yang masih murni di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Faman kana ala mithli ma kanu alaihi fahuwa minal firqatin najiyah. Maka barang siapa yang berada di atas pijakan yang sama dengan pijakan yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, maka dialah al-firqatin najiyah. Dialah golongan yang selamat tersebut. Oman khalafahum wabta'ada anhum fayakunu min ahlil wa'id. Dan barang siapa yang menyelisihi mereka dan menjauh dari tuntunan mereka, maka dia termasuk orang-orang yang terkena ancaman. Di mana terkena ancaman di hadis iftiraq bahwa 72 golongan yang lain masuk neraka, itu ancaman neraka, dan juga ancaman yang telah disebutkan di ayat sebelumnya. Wa may yushakikir rasul. Ini dia. Ini ancaman. Ya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, ittiba'lah, jangan berbuat bid'ah, sesungguhnya engkau telah dicukupi. Wa qala inna naqtadi wa la nabtadi wa nattabi wa la nabtadi' wa lan nadilla ma tamassakna bil athar. Ya. Sesungguhnya kami itu meneladani, ya, dan bukan mengadakan perkara-perkara baru. Sesungguhnya kami itu ittiba dan bukan berbuat kebid'ahan. Dan sesungguhnya kita tidak akan menyimpang, tidak akan sesat selama kita berpegang teguh kepada athar. Ini perkataan siapa? Perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna naqtadi wa la nabtadi. Kami meneladani, bukan kami memulai sesuatu yang baru. Wa nattabi' wa la nabtadi'. Kami mengikuti, kami ittiba jalan orang-orang terdahulu, bukan malah berbuat kebid'ahan. Dan kami tidak akan menyimpang, tidak akan sesat selama kami berpegang teguh pada athar. Kita lihat di sini yang mengatakan Abdullah bin Mas'ud. Padahal beliau adalah salah satu dari sahabat. Akan tapi beliau tetap mengatakan bahwa beliau juga mengikuti sahabat lain yang lebih senior, lebih berilmu daripada beliau yang telah mendahului beliau. Ya, seperti Abu Bakar, seperti Umar, dan seterusnya. Wa qala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Alaikum bis-sabili wa sunnati fa innahu laysa min 'abdin fa innahu laysa man." Ini harus Anda cek di naskah yang lain, ya. Perkataan Ubay bin Ka'ab. Alaikum bis-sabili was sunnah. Wajib bagi kalian untuk mengikuti jalannya orang-orang terdahulu dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Fa innahu laysa man abada ala sabilin wa sunnatin. Fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman fafadat aynahu min khasyatillahi fatamassuhun nar abadan. Nah, itu maksudnya. Ini harusnya nggak ada titik duanya. Cuma ada titik dua di sini bisa membuat kita bingung, ya. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin. Atau bisa dibaca fa innahu laisa man abada ala sabilin wa sunnatin, ya. Sungguh tidak ada seseorang yang berada di atas jalan dan berada di atas sunnah kemudian menyebutkan Ar-Rahman, itu bisa dimaknai demikian. Atau fa innahu laisa man abada ala sabilin wa sunnatin. Sesungguhnya tidak ada orang yang beribadah kepada Allah
sesuai dengan jalannya orang terdahulu dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bisa dibaca dua-duanya. Tapi yang lebih zahir adalah min abdin. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin. Dzakara ar-Rahman fafadat ainahu min khasyatillah fatamassun nar abadan. Fatamassun nar abadan. Sungguh tidak ada seseorang sama sekali yang dia itu berada di atas jalannya orang terdahulu dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kemudian menyebutkan mengingat Ar-Rahman, ya, kemudian mengingat Ar-Rahman, kemudian setelah itu air kedua matanya mengalir, ya, kedua matanya, yakni menangis maksudnya, kedua matanya mengalirkan air mata karena takut kepada Allah. Tidak sama sekali orang ini kemudian disentuh oleh neraka sama sekali. Wa inna iqtisadan fi sunnatin wa khairin khairun min istihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Harusnya ada wa di sini, ya. Ini cetakan di sini memang Masya Allah, ya. Banyak catatan-catatan. Harusnya ada wa sunnatin. Maka sesungguhnya bersikap pertengahan secukupnya saja dalam sunnah dan kebaikan itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam menyelisihi jalannya orang-orang terdahulu dan menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa qala Abul Aliyah, "Alaikum bil amril awal alladzi kanu alaihi qabla an yaftariku." Abul Aliyah rahimahullah beliau berkata, wajib bagi kalian untuk mengikuti, ya, al-amril awal, mengikuti perkara yang pertama, yakni mengikuti bagaimana pemahaman generasi terdahulu ketika dulu, ya. Alladzi kanu alaihi qabla an yaftariku, yang mereka itu memiliki akidah tersebut sebelum mereka itu berpecah belah. Yani sebelum kaum muslimin berpecah belah, bukan maksudnya sebelum sahabat berpecah belah, bukan, ya. Yani alaikum bil amril awal. Alaikum bil amril awal. Wajib bagi kalian untuk mengikuti perkara yang pertama. Alladzi kanu alaihi, yang kaum mukminin pada saat itu berada di atasnya. Apa perkara pertama ini? Yani akidah yang masih murni. Akidah yang masih lurus. Qabla ayyaftariku, sebelum kaum mukminin berpecah belah. Jadi domir kanu dan ayyaftariku sama. Yakni maksudnya kaum mukminin. Sebelum kaum mukminin berpecah belah. Siapa yang berpecah belah? Bukan para sahabat, akan tapi orang-orang yang menyimpang, ya. Yang menisbatkan dirinya pada sebagai kaum mukminin tapi menyimpang. Wa qala al-Auza'i, "Isbir nafsaka 'ala sunnati waqif haitsu waqafa al-qaum wa qul bima qalu wa kuf bima kafu anhu." Ya, wa kaf bima kafu anhu. Wa kuf amma kafu anhu, ya, wa kuf amma kafu anhu. Wasluk sabila salafika as-salih fa innahu yasa'uka ma wasi'ahu. Isbir nafsaka 'ala sunnah. Bersabarlah, ya, terhadap sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berhentilah ketika mereka berhenti. Al-qaum di sini maksudnya adalah para sahabat dan generasi terdahulu yang mengikuti mereka, para tabi'in, para tabi'in. Berhentilah ketika mereka berhenti. Wa qul bima qalu. Katakanlah apa yang mereka katakan. Wa kufa amma kafu anhu, ya. Dan hindarilah apa yang mereka hindari. Wasluk sabila salafika salih. Ikutilah jalannya orang-orang yang telah mendahulimu yang saleh. Fa innahu yasauka ma wasi'ahum. Sungguhnya itu telah mencukupimu sebagaimana itu telah mencukupi mereka. Sesungguhnya itu akan membuatmu lapang sebagaimana itu juga telah membuat mereka lapang. Wa qala aidan al-Auza'i rahimahullah, beliau juga berkata, "Alaiki bi athari man salaf wa inna rafdakan nasi wa in rafadakan nasu wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zahrafu lakal qaul." Ya. Wajib bagi kalian untuk mengikuti asar, jejak orang-orang yang terdahulu walaupun orang-orang manusia semuanya, ya, menolakmu. Jadi walaupun dimusuhi oleh orang-orang, tetap wajib bagi kita untuk mengikuti jalannya orang-orang terdahulu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, ya. Dan wajib bagi kalian untuk berhati-hati dari pemikiran orang-orang, yakni akidah yang menyimpang, yang didapat dari akal-akal mereka, bukan dari dalil. Wa in zahrafu lakal qaul, walaupun mereka telah mempermanis kata-kata untuk kalian sehingga merayu kalian, sehingga argumentasinya tampaknya convincing, tampaknya meyakinkan, argumentasinya tampaknya manis dan seterusnya. Tetap harus kita hati-hati dari pemikiran,
Ya, orang-orang seperti itu. Yang kalau itu cuma sekedar pemikiran saja, bukan dilandasi oleh dalil. Waqala al-Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah. Pondasi dari sunnah menurut kami, yakni menurut ulama ahlu sunnah, adalah berpegang teguh terhadap apa-apa yang ya dititi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh terhadap apa-apa yang dipijak oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneladani mereka dan meninggalkan bid'ah. Ini di kitab beliau Ushulus Sunnah, dan ini alhamdulillah telah Anda bahas tuntas ya di Daurah Indonesia Bertauhid di Jogja waktu itu ya. Sebelum pandemi itu ya. Pembahasan tentang Ushulus Sunnah. Wa ma zala al ulama'u min a'immatis ba'da jilin yadda'u wal iktida'i bihim wa suluki tariqihim wa ittiba'i atharihim. Maka tidak pernah berhenti para ulama dari kalangan imam-imam ahlus sunnah dari generasi ke generasi. Mereka selalu mendakwahkan, selalu menyeru kepada mengikuti jalannya para generasi yang terdahulu, meneladani mereka, meniti, menapaki jejak mereka, jalan mereka, dan ya mengikuti athar mereka, mengikuti riwayat-riwayat dari mereka. Kemudian kita masuk pada pembahasan manhajus salafil akidah, manhaj as-salafus salih dalam masalah akidah. Yatalakhasu manhajahum fi mayali. Manhaj mereka bisa diringkas dalam poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, hasruhum masdarat talakki fi babil i'tiqadi ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa fahmihim lin nususi ala dha'i fahmi salafis salih. Atau di sini bisa dibaca wa fahmuhum, ataf dengan hasr. Wa fahmuhum lin nususi ala dha'i fahmi salafis salih. Membatasi, mereka membatasi para as-salafus salih, para generasi terdahulu. Mereka itu membatasi masdar talaki, sumber untuk mengetahui kebenaran dalam masalah akidah cuma pada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, ya. Ini kalau antum pernah mengikuti pembahasan ana tentang masdar talaki, inilah yang ana sebut dengan masdar talaki yang utama, sumber untuk mencari kebenaran ya yang primer. Yaitu apa? Kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu lagi yaitu ijma, tapi ijma pada hakikatnya kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama tidak mungkin berijma kecuali karena ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ada sumber yang sekunder yaitu akal yang lurus dan fitrah yang selamat, akan tapi itu sumber sekunder gitu ya. Yang dimaksud oleh penulis di sini adalah sumber primer. Yaitu apa? Harus melandaskan, harus membatasi diri saja pada kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni tidak menggunakan akal sebagai sumber primer, tidak menggunakan hawa nafsu atau ya, emosi atau preferensi pribadi atau selera atau urf tradisi sebagai sumber primer. Sumber primer cuma Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ijma, ya kalau mau ditambah ijma. Walaupun sebenarnya kalau mau dihilangkan tidak masalah juga, karena ijma pasti ujung-ujungnya berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau mau lebih diperinci, nah silakan dimasukkan ijma. Dan kita lihat di sini ini dalam bab i'tiqad, dalam bab akidah. Jadi kalau dalam bab fikih, masdar talaki tidak hanya kitabullah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa juga dengan ijma ya. Ijma juga sebenarnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi bisa juga dengan qiyas, bisa juga dengan istishab, bisa juga dengan ya syar'u man qablana, bisa juga dengan dan seterusnya. Itu banyak dibahas di ilmu usul fikih ya. Dan juga mereka memahami dalil, memahami nas dengan sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang saleh. Ini poin pertama. Poin yang kedua, ihtijajuhum bisunnati sahihati fil aqidati wa sawa'un kanat hadhi sunnatu sahihatu mutawatiratan am ahadan. Mereka berhujjah dengan sunnah yang sahih, dengan dalil hadis yang sahih
dalam masalah akidah, baik apakah sunnah tersebut itu adalah hadis tersebut adalah hadis mutawatir atau hadis ahad. Jadi mau hadis mutawatir ataupun hadis ahad, maka tetap dijadikan sebagai dalil, sebagai hujjah. Tetap mengambil dalam masalah akidah dari hadis ahad, yakni hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Berbeda dengan penyimpangan sebagian orang, ya, keyakinan sebagian orang, sebagian kelompok adalah tidak mau berhujjah dengan hadis ahad dalam masalah akidah. Ini adalah pemahaman yang menyimpang. Kemudian poin yang ketiga, at-taslimu bima ja'a bihil wahyu wa adamu raddihi bil aqli wa adamul khawdi fil umuril ghaibiyah allati la majala lil aqli fiha. Yaitu at-taslimu bima ja'a bihil wahyu, yakni at-taslim di sini maksudnya adalah berserah diri, yakni tunduk. Sami'na wa ata'na. Tunduk kepada wahyu. Tidak menolak wahyu dengan akal dan tidak melakukan khaud, yakni tidak membahas dengan berlebihan. Ya, berbicara secara berlebihan, membahas perkara secara terlalu mendetail dalam perkara gaib, Ini akidah Ahlussunnah. Tidak melakukan khauf, tidak berbicara terlalu jauh dalam masalah-masalah gaib. Allati la majala lil aqli fiha, yang bukan merupakan arena akal untuk berada di situ. Karena itu adalah perkara gaib. Perkara tentang nama dan sifat Allah, perkara tentang akhirat, perkara tentang alam kubur, perkara tentang bagaimana Allah menetapkan takdir, itu juga perkara yang tidak ada ruang untuk akal sama sekali untuk masuk ke situ. Harus kita sami'na wa ata'na. Benar-benar at-taslimu bima ja'a bihil wahyu. Harus benar-benar tunduk sami'na wa ata'na kepada wahyu. Adamul khawdi fi ilmil kalami wal falsafah. Poin yang keempat, tidak berbicara terlalu banyak dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat. Ya, orang-orang yang berbicara terlalu banyak bahkan menjadi ahli, maka mereka biasanya kemudian memiliki penyimpangan dalam masalah akidah. Kenapa? Karena tercampur baur antara pemikiran kalamiah mereka dengan pemikiran yang seharusnya diyakini dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian poin yang kelima, rafdut ta'wilil batil, menolak takwil yang batil. Apakah ada takwil yang sahih? Nah, takwil yang sahih ada. Biasanya dalam masalah fikih. Takwil itu dalam masalah fikih banyak. Dan ada yang sahih. Dan para fuqaha, para imam mazhab, banyak menggunakan takwil yang sahih. Takwil yang sahih itu bagaimana? Takwil yang sahih adalah takwil yang didukung oleh dalil. Biasanya dalam masalah fikih. Tapi dalam masalah akidah, khususnya dalam masalah nama dan sifat Allah, tidak boleh takwil. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Harus wajib bagi kita untuk mengikuti zahir dari ayat atau hadis dalam masalah akidah. Kemudian poin yang keenam, al-jam'u bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Menjamak bainan nusus, menggabungkan berbagai dalil dalam satu masalah yang sama. Ini perkara yang penting. Wajib bagi Ahlussunnah wal Jamaah sebelum berbicara tentang suatu masalah, maka harus mengumpulkan seluruh dalil yang berbicara tentang masalah tersebut, kemudian berusaha menyimpulkan dari dalil-dalil tersebut. Jangan mengambil sebagian dalil, meninggalkan sebagian dalil yang lain. Orang yang melakukan hal ini, mengambil sebagian dalil dan meninggalkan sebagian dalil yang lain, ada dua jenis. Ada yang memang tidak tahu bahwa ada dalil yang lain, ada yang memang tidak tahu, ada yang memang jahil, sehingga salah dalam memahami masalah tersebut. Maka orang ini kalau memang tidak tahu dan dia sudah mengerahkan tenaganya untuk mengetahui seluruh dalil, maka dia semoga mendapatkan uzur. Semoga dia mendapatkan uzur gitu ya. Tetapi kalau dia memiliki keteledoran dalam masalah mencari dalil-dalil tersebut, maka tentunya dia dosa karena dia telah berani berbicara dalam masalah tersebut padahal dia belum mengerahkan tenaga semaksimal mungkin untuk mengumpulkan seluruh dalil.
Tetapi kalau misalkan ini tentunya mustahid ya, tentunya yang bisa mengumpulkan dalil siapa? Mustahid. Yang bisa kemudian memahami seluruh dalil-dalil tersebut dan menyimpulkannya dari semua dalil-dalil tersebut siapa? Mustahid. Para ulama itu tipe pertama, kategori pertama. Kategori kedua adalah orang-orang yang memang dengan sengaja menolak sebagian dalil yang lain. Karena tidak sesuai dengan selera mereka. Karena tidak sesuai dengan akidah mereka. Ini tentunya menyimpang. Jelas. Fahadhil aqidah mustaqatun minan naba'is safi. Kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah akidah yang diambil dari sumber yang murni. yakni kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ba'idatin anil ahwa'i wasyubah, jauh dari hawa nafsu dan syubhat-syubhat. Fal mutamassiku biha yakunu mu'azziman li nususil kitabi was sunnati li'annahu ya'lamu anna kullama fiha haqqun was shawab. Maka orang yang berpegang teguh pada akidah yang lurus ini, maka mereka akan mengagungkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, karena mereka mengetahui bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah semuanya itu hakun, semuanya itu adalah kebenaran, ya, dan semuanya itu adalah shawab, kebenaran, sama. Ya, maka mungkin kita sampai pada itu saja dulu ya, insya Allah. Sebelum kita melanjutkan kepada perkataan Al-Imam Al-Barbahari, karena beliau akan menyebutkan beberapa perkataan di sini yang cukup panjang. Insya Allah kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya insya Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.